Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusra ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu alazim. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia dan hidayahnya jualah kita dapat memasuki bulan Sya'ban pada tahun 1444 Hijriah ini dengan baik. Insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan terjaga iman dan Islam kita. Salawat serta salam kita sampaikan buat teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, hadetolan, insyaallah termasuk kita yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Sebagaimana biasa selaku khotib, saya hanya bisa mengajak pada diri saya sendiri dan menghimbau pada para hadirin, mahasiswa terutama, untuk mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan kita isi hidup kita ini dengan berbagai hal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tema tentang menyemai benih amal soleh di bulan Sya'ban. Dalam salah satu hadis riwayat Ad-Dailami dari Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, "Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrillah wa Sya'banu mutahhir wa Ramadhanu mukaffir." Sya'ban itu, sabda Rasulullah, adalah bulan. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan Allah. Sya'ban menyucikan jiwa-jiwa kita, dan Ramadan itu menggugurkan dosa. Indah sekali hadis ini kalau kita hayati, bahwa di bulan Sya'ban inilah kita punya peluang untuk mendaki lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Apalagi nanti di bulan Ramadan yang tinggal dalam hitungan hari saja. Dan di bulan Sya'ban pula perintah bersalawat kepada Nabi itu diturunkan, sebagaimana bisa kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di satu nyataan yang memberikan sinyal kepada kita bahwa berselawat itu menjadi sangat penting. Bukan sekedar ucapan di bibir,
tapi juga mengendap di dalam batin kita dan membentuk suasana psikologis dan kepribadian kita untuk dapat kita laksanakan contoh-contoh kepribadian beliau di dalam kehidupan kita. Karena dalam metode pendidikan, kalau kita hanya berhenti pada verbal saja, tidak kita rasakan dalam batin, maka ini juga hanya menjadi lip service saja. Bahkan orang-orang munafik juga pandai mengucapkan sesuatu yang baik itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Pandai mengatakan sesuatu, tidak pandai melakukan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah murka dengan orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Maka apa makna yang penting di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan yang penting, yang sangat barokah menuju pada bulan suci Ramadan. Kan sering sekali kita membaca doa, melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sampai. Hanya tinggal beberapa hitungan hari, belum tentu juga kita bisa sampai di sana. Siapa yang tahu ajal? Hanya dalam hitungan sekejap saja bisa sampai kepada kita, dan kita tidak tahu. Maka mari kita doakan supaya kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Kemudian bulan ini, bulan Sya'ban juga merupakan pengingat orang-orang beriman. Sebagai pengingat, ada sinyal di situ. Dengan mengingat ini, maka kita lalu mematangkan proses diri kita untuk sampai pada bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan itu tiba, kita serius sudah, ya, sudah gak main-main lagi. Di samping itu juga menjadi semacam bulan pemanasan bagi orang-orang beriman sebelum menjalankan berbagai amalan di bulan Ramadan. Pemanasan, seperti orang olahraga itu, kalau tidak diberikan pemanasan, otot-ototnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Spiritualitas juga begitu, ya. Jadi harus kita persiapkan. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, paling tidak perbanyak zikir, ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha wa dzikran katsir. Ayo orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut asma Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, karena zikir ini akan tertanam kuat di dalam lubuk hati orang-orang beriman, dan kalau sudah tertanam kuat, dia akan menjadi karakter kita, akan menjadi kepribadian kita, ya. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurkum washkuruni la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah, washkur. Jangan sampai kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat Allah ini yang mungkin kita abaikan. Mulai dari sehat, kita bisa menarik napas dengan lega dan lain sebagainya, ya. Ini juga merupakan satu nikmat yang luar biasa. Maka mari perbanyak zikir sebagai persiapan peningkatan kualitas spiritualitas kita dan kedekatan kita kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah kesempatan inilah kita memperdalam pengetahuan agama kita. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, kepada orang itu, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Tafaqquh fiddin ini adalah orang yang mempersiapkan dirinya
belajar agama untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan sebaik-baiknya. Maka di situ kita punya kesempatan untuk mempelajari kembali hukum-hukum puasa misalnya. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Mana yang boleh, mana yang mubah dan lain sebagainya, mana yang disunatkan, mana yang dimakruhkan dan lain sebagainya. Ada semua. Tinggal kita mau menyisihkan waktu apa tidak. Banyak sekali kitab-kitab yang bicara tentang masalah itu ya. Sangat banyak dibicarakan, dikutip di Indonesia biasanya ya karangan Hasbi As-Siddiqi itu ya, tentang puasa itu ya. Kedua, memperbanyak bertadarus dan mentadaburi Al-Quran, mencermati dan memikirkan secara mendalam bagaimana ayat-ayat Allah ini menjadi sesuatu yang mengubah mindset orang dari kekufuran, kejahilian menjadi pada dimensi yang terang benderang. Luar biasa ini. Sudah berapa belas abad Al-Quran diturunkan oleh Allah dan selalu menjadi kajian-kajian yang tidak pernah usai, selalu aktual, sesuai dengan perkembangan zaman. Memang lebih dari 50% bahkan 60% berbicara tentang sejarah, tapi sejarah pun adalah sejarah peradaban manusia yang sampai hari ini selalu terjadi dalam kehidupan kita, tentu dengan modifikasi dan perubahan-perubahan yang juga berlaku. Nah, di situ kita akan melihat bahwa Al-Quran itu sebenarnya sumber inspirasi bagi orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman sudah meletakkan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam kehidupannya, alhamdulillah, insya Allah orang ini akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, dari perhitungan di yaumil akhir dan lain sebagainya. Yang terakhir, sidang Jumat yang berbahagia. Dengan bulan Sya'ban ini kita juga mencoba untuk melatih diri kita untuk memperbesar ketundukan kita kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama, innallaha azizun. Sungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Hanya orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu. Mengapa? Karena orang-orang yang berilmu itu tahu dia mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau ada orang yang menganggap dirinya ulama, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan itu, nah kita lalu menjadi paham. Ini sebatas mana keulamaannya? Ini menjadi pertanyaan pentingnya. Oleh karena itu, makna yang penting adalah semakin tinggi ilmu keagamaan seseorang, maka semakin takut dia kepada Allah. Dan rasa takut itu sebenarnya didorong oleh kesadaran atas kerendahan kita, kerendahan diri kita, status kita sebagai makhluk. Tidak mungkin makhluk itu setara dengan Sang Pencipta, itu tidak mungkin. Itu kan zaman-zaman orang menyembah berhala dulu ya. Dia juga yang bikin berhalanya, dia juga yang menyembahnya. Dan secara logis itu ya nggak logis, ya, melanggar hukum-hukum logik. Baru human logic, apalagi God logic. Hukum logika manusia saja sudah dilanggar, apalagi logika Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang terkait dengan nilai-nilai tauhid. Dan yang terakhir yang perlu kita tanamkan adalah takut kepada Allah ini adalah bagian dari ketakwaan. Terutama kita takut kalau amalan-amalan kita ini terlalu sedikit. Sehingga kalau kita menuntut untuk dihadiahi surga, apa pantas? Rasa takut ini harus kita tanamkan. Apakah timbangan kita itu sudah berat ke pahala yang lebih banyak, atau justru masih lebih banyak ke yang maksiat? Hanya Allah yang mampu menghisap kita tentu saja, dan kita tentu saja bisa menghitung itu sejauh mana kekuatan ketakwaan kita itu kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan nilai-nilai agama dengan sebaik-baiknya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.